Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam rekan-rekan semuanya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Cesa Asyarfani dengan NIM 21481881 PN 17476 dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau berbagi cerita atau kita sharing tentang dua soal dari mata kuliah Statistika Pertanian kelas B. Pada soal yang pertama, saya akan membawakan pada paper di kelompok saya dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Padi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Di sini ditunjukkan pada paper tersebut seperti ini. Dapat diakses pada Google, Braban, Safari, browser, dan sebagainya. Pada isi presentasi kali ini dengan dua soal. Pada soal yang pertama dengan bobot nilai 90% dan soal yang kedua dengan bobot nilai 10%. Pada soal pertama dengan bobot nilai 90%, soal ini mengukur pemahaman mahasiswa mengenai teknik pengambilan sampel, penentuan jumlah sampel, dan konsep pada pengambilan sampel. Berdasarkan paper atau jurnal yang dibahas dalam kelompok saya, diuraikan dengan jelas tentang tujuan penelitian tersebut, jenis data dan sumbernya, serta alasan pengumpulan data. Dengan dimisalkan data X dikumpulkan untuk mengukur Y. Pada poin C, teknik sampling statistik yang digunakan dalam penelitian yang dirujuk. Pada D, uji hipotesis yang dilakukan, bagaimana H0 dan H1 didefinisikan, dan bagaimana hasil uji hipotesisnya. Lalu yang E, kesimpulan dari penelitian yang dirujuk. Pada soal yang kedua, dengan bobot nilai 10%, soal ini mengukur pemahaman mahasiswa mengenai teknik pengambilan sampel, penentuan jumlah sampel, dan konsep pengambilan sampel. Pada soal yang kedua dijelaskan tentang konsep margin of error. Apakah arti alfa sama dengan 5% dengan jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Pada soal yang pertama, dengan A, tujuan penelitian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produktivitas padi dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas padi di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Lalu nomor 1 dengan B, jenis data dan sumbernya serta alasan pengumpulan data, dengan dimisalkan data X dikumpulkan untuk mengukur Y. Data penelitian ini diambil melalui data kualitatif dengan metode analisis. Jenis data pada penelitian ini termasuk data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh dari data hasil kuesioner wawancara dengan petani terkait produktivitas padi, sementara data sekunder diperoleh dari instansi seperti Dinas Pertanian dan BPS.
Metode pengambilan sampel berdasarkan proportional stratified random sampling. Nah, sempat dijelaskan nih pada poin yang kedua, yaitu jenis data penelitian ini yang termasuk data primer dan data sekunder, dijelaskan lebih lanjut pada data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Nah, pada penelitian ini diperoleh pada petani melalui wawancara menggunakan bantuan kuesioner. Pada data sekunder ini yang merupakan data yang diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan BPS. Pada data sekunder meliputi data produktivitas padi pada MH dan MK. Produktivitas padi yang sering diperoleh selama 5 tahun terakhir. Produktivitas maksimal dan minimal selama 5 tahun terakhir. Input usaha tani dan data pendukung lainnya. Lalu dijelaskan juga alasan pengumpulan data ini. Pada alasan pengumpulan data penelitian ini agar tercapai data primernya yang meliputi data produktivitas padi pada MH dan MK. Produktivitas padi yang sering diperoleh selama 5 tahun terakhir, produktivitas maksimal dan minimal selama 5 tahun terakhir, input usaha tani, dan data pendukung lainnya. Nah, ditunjukkan pada data penelitian ini kelompok umur responden petani di Kabupaten Sambas dengan kelompok umur seperti tidak produktif dari 0 hingga 14 tahun, produktif dari 15 tahun hingga 54 tahun, kurang produktif lebih dari 55 tahun. Nah, pada data penelitian ini diperoleh jumlah petani yaitu 130 dengan persentase 100%, lalu yang produktif dari umur 15 hingga 54 dengan jumlah petani 102 orang dengan persentase yang lebih besar yaitu 78,46%. Pada tabel yang kedua, tingkat pendidikan petani responden di Kabupaten Sambas ini digolongkan melalui tingkat pendidikan dari tidak sekolah, SD, SLTP, SLTA, maupun PT. Dari jumlah petani yang lebih besar yaitu 70 orang, yaitu berasal dari SLTP, dan pada petani yang terkecil yaitu PT perguruan tinggi dengan jumlah petani 1 orang dengan total keseluruhan yaitu 130 dengan persentase 100%. Lalu tabel ketiga menunjukkan jumlah penggunaan pupuk urea di Kabupaten Sambas pada tahun 2019 dengan jumlah pupuk yang digolongkan kurang dari 100, 101 hingga 300, lalu 301 hingga 350 dengan jumlah responden yaitu dengan total 130 orang dengan persentase yang paling besar yaitu diperoleh dari kurang dari 100 kg dengan persentase 51,54. Pada tabel 4 yaitu jumlah penggunaan Alsin traktor di Kabupaten Sambas tahun 2019 dengan penggunaan traktor yang digolongkan tidak hingga menggunakan. Dengan responden yang paling besar yaitu tidak menggunakan traktor dengan jumlah responden 92 dengan persentase 70,77%. Pada responden kali ini diperoleh 130 orang. Nah, pada tabel yang kelima, hasil analisis OLS faktor yang mempengaruhi produktivitas padi di Kabupaten Sambas diperoleh seperti gambar berikut ini. Dapat ditunjukkan dari variabel, koefisien, dan lain-lainnya.
Lalu tabel ke-6 yaitu hasil uji multikolinearitas dari variabel ini, koefisiennya hingga ini. Dan tabel yang ke-7 hasil analisis heterosedasitasi yaitu ditunjukkan pada gambar berikut ini. Lalu yang C, teknik sampling statistik yang digunakan dalam penelitian yang dirujuk. Sampel diambil berdasarkan proportional stratified random sampling yang melibatkan pembagian populasi menjadi beberapa subkelompok yang lebih kecil dan dikenal dengan strata. Kemudian dilakukan metode analisis untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi produktivitas menggunakan fungsi persamaan Cobb-Douglas dengan program EFUSE 8. Persamaan Cobb-Douglas ini yaitu Y sama dengan C0 plus C1X1 plus C2X2 plus C3X3 C4 plus C4X4 plus C5X5 plus C6D1 plus C7D2 plus Dapat diberi keterangan bahwa Y yaitu menunjukkan produktivitas padi dengan simbol ton per hektar, lalu X1 jumlah benih, X2 jumlah pupuk urea, X3 jumlah pupuk NPK, X4 yaitu umur, X5 yaitu pendidikan. D1 menunjukkan penggunaan traktor, D2 musim yaitu demi variable, C0 sama dengan konstantanya, C1 koefisien regresi, E adalah standard error. Nah, di sini diberikan keterangan pada jurnal tersebut, dapat dilihat lebih lanjut. Pada D, uji hipotesis yang dilakukan, bagaimana H0 dan H1 didefinisikan, dan bagaimana hasil uji hipotesisnya? Dalam uji hipotesis dengan nilai signifikansi 0,05, kriteria pengujian adalah H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai Z kurang dari 0,05. Sebaliknya, jika H1 ditolak dan H0 diterima, jika nilai Z lebih 0,05, H0 ditunjukkan 0,05 kurang dari Z, H1 ditunjukkan 0,05 lebih dari Z. Hipotesis statistikanya seperti berikut ini. Lalu uji simultan atau F ditunjukkan bahwasanya variabel independen secara simultan memiliki pengaruh nyata terhadap variabel dependen dengan taraf kepercayaan 0,05 yang ditunjukkan oleh hasil nilai probabilitas Z sama dengan 0,000001 kurang dari 0,05 dan dapat ditunjukkan seperti gambar berikut ini. Nah, ditunjukkan juga uji parsial atau T. Secara parsial didapatkan hasil bahwa X2 dengan nilai Z sama dengan 0,02 kurang 0,05, D1 dengan nilai Z sama dengan 0,0001 kurang dari 0,05 dan D2 dengan nilai probabilitas Z sama dengan 0,007 kurang dari 0,05. Sementara beberapa variabel independen lain seperti X1, X3, X4, dan X5 memiliki pengaruh positif
dalam meningkatkan produktivitas, tapi tidak signifikan karena memiliki nilai probabilitas Z lebih dari 0,05. Pada nomor 1 ini yang menunjukkan kesimpulan dari penelitian yang dirujuk. Pada penelitian ini, tanaman padi memiliki nilai produktivitas yang menunjukkan adanya gap atau selisih antara hasil BPS dan kondisi real di lapangan. Berdasarkan data BPS, nilai produktivitas padi sawah sebesar 2,54 ton per hektar dan nilai produktivitas padi ladang sebesar 1,40 ton per hektar. Sementara berdasarkan kondisi real produktivitas padi di sawah sebesar 3,23 ton per hektar dan produktivitas padi di ladang sebesar 1,83 ton per hektar. Produktivitas usaha tani padi dipengaruhi secara signifikan dan tidak signifikan oleh berbagai faktor. Faktor yang berpengaruh secara signifikan antara lain jumlah pupuk urea, penggunaan alsintan, dan musim. Sementara faktor yang tidak signifikan antara lain pendidikan, umur, jumlah benih, dan penggunaan pupuk NPK. Dilanjutkan dengan nomor 2, yaitu dengan soal jelaskan konsep margin of error. Apakah arti alfa sama dengan 5%? Jika diketahui jumlah anggota dari populasi ada 1000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Dapat dilihat melalui berikut ini. Konsep margin of error itu sendiri merupakan nilai yang dapat menunjukkan seberapa besar kesalahan yang terjadi dalam pengambilan sampel. Jika nilai margin of error kecil, maka tingkat kepercayaan data sampel minim, sedangkan bila nilai MOY adalah besar, maka data semakin beragam, sehingga standar deviasi juga semakin besar. Apabila data sampel semakin banyak, margin of error akan semakin kecil, karena kemungkinan kesalahan pengambilan data semakin sedikit. Apakah arti alfa 5%? Jika dilihat dari ilmu statistik, nilai signifikansi adalah nilai kebenaran pada suatu hipotesis yang diterima. Apakah arti alfa 5%? Jika dilihat dari ilmu statistik, nilai signifikansi adalah nilai kebenaran pada suatu hipotesis yang diterima atau ditolak. Signifikansi ini dapat memberikan suatu gambaran mengenai hasil penelitian yang memiliki kesempatan untuk nyala atau benar. Nilai alfa sama dengan 5%, berarti dari 100 paling besar 5 kesalahan yang dapat ditolerir oleh si peneliti. Banyak rumus yang dapat membantu untuk menyelesaikan persoalan ini. Dengan salah satu rumusnya yaitu rumus Slovin. Nah, rumus Slovin ini dapat dilihat seperti ini. N sama dengan N per 1 plus NE kuadrat sama dengan 1000 per 1 plus 1000 dikali 0,05 kuadrat, lalu sama dengan 1000 per 1 plus 1000 dikali 0,0025 sama dengan 1000 per 1 plus 2,5 sama dengan 1000 per 3,5
sama dengan 285,714, dan dibulatkan yaitu 286. Diberikan keterangan yaitu N menunjukkan besar menunjukkan besar populasi sama dengan 1000, lalu N kecil menunjukkan jumlah sampel, lalu menunjukkan E sama dengan error tolerance. Dapat disimpulkan bahwasanya kita telah belajar menganalisa tentang paper yang sebelumnya pernah dibahas. Lalu yang kedua adalah teknik pengambilan sampel, penentuan jumlah sampel, dan konsep pada pengambilan sampel. Dengan daftar pustaka pada penelitian ini yaitu Puspitasari M dan A. Musyafaq 2020, analisis faktor yang mempengaruhi produktivitas padi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Jurnal penelitian Agros 222 312 sampai 322. Terima kasih atas presentasi yang telah saya berikan dan berbagi sedikit persoalan dan penyelesaiannya. Saya Cesa Astia Arfani undur diri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam 24 jam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.